Ya kami berharap gitu supaya ada. Gini, jangan sampai Anies Baswedan ini kan gak ada lawannya, kan susah juga kita gitu loh. Emang Demokrat sama PKS sudah Ya. final. Jangan abang pikirkan yang itu bang. Itu biarlah menjadi urusan. Besar ini. Iya, tapi itu biarlah menjadi pikiran yang kita doa ini, doa. Enggak, itu kami yang pikirkan. Yang kami harapkan hari ini adalah kejutan tadi bang. Kalau nggak ada lawannya, masa lawan kotak kosong ini, nanti kan repot kita ini. Nasdem dengan Pak Jokowi, bahkan dengan PDI Perjuangan ini sebetulnya bang, ini sejarah panjang bagaimana persahabatan Bang Surya dengan Bu Megawati, bagaimana juga Bang Surya dengan Pak Jokowi yang sedemikian mesranya. Ini misalnya Nasdem, katakanlah belum ada negosiasi, ya kita tarik aja sama-sama bareng-bareng. Ya, iya kan Bang Mana benar ya? Kalau misalnya Demokrat sama PKS nggak jadi kan kita bisa bareng. Mau tidak mau AHY akan mendampingi Anies Baswedan, nggak ada yang lain. Sebab kalau Demokrat nggak dapat posisi calon wakil presiden di koalisi perubahan, dia pindah ke koalisi KIP. Kalau KIP misalnya nyalonin Ganjar atau PDI nyalonin Ganjar, besar dukungan untuk menangnya kuat. Belum di sini saya nggak dapat kursi wakil presiden, belum tentu juga menang, lebih baik saya pindah ke tempat yang lain. kalau apabila konstitusi di negeri ini memberikan ruang untuk mencalonkan presiden 3 kali, maka tanpa ragu kami akan calonkan kembali Pak Jokowi. Di situ habis aku disemprot sama Mega. Bisa apa dia? Kenapa kau usulkan? Mampu apa itu Jokowi? Kau kenal di mana Jokowi? Kenapa kau ini? Tidak begitu bisa kita prediksi Puan Maharani bisa menang. Tetapi kalau Ganjar yang dimajukan berhadapan dengan Anies, saya kira bisa dimenangkan oleh Ganjar. Karena Megawati 3 kali kalah, udah pengalaman pahit. Sekali dengan Gus Dur, 2 kali dengan SBY. Jokowi 5 kali menang. 2 kali Solo, sekali gubernur, 2 kali presiden. Jadi kalau diskusi sahabat antara yang kalah dan menang, itu lebih otentik. Yang saya kira, kalau sampai Maret ini tidak ada pengumuman dilakukan oleh PDI Perjuangan, besar kemungkinan ya, calon yang akan didukung oleh PDI Perjuangan itulah selain Ibu Puan, dan kalau ya selain Ibu Puan adalah Ganjar Pranowo. Kenapa Ganjar Pranowo setelah itu atau mendekati? Karena Ganjar Pranowo memang diumumkan nggak perlu buru-buru gitu. Bahkan ketika dia seperti sekarang pun elektabilitasnya di hampir semua survei cukup tinggi. Jadi perbuatan siapa bang sehingga kok yang mau mencuat ke sini seakan-akan ada barrier lah ini? Ya orang-orang Pengamat lagi bukan kan? orang-orang Nasdem sendiri kali. Sama calon presidennya Anies Baswedan kapan aja kita mau. Ya enggak. Tadi kan saya bilang kalau Anies Baswedan nggak jadi misalnya, ya kan? Misalnya PKS sama Demokrat nggak mau, ya udah kita tarik bareng aja ke sini. Gitu loh. Jangankan koalisi bang, calon koalisi yang sudah hampir mencalonkan aja bisa batal. Segala kemungkinan bisa saja terjadi. Partai yang pernah memerintah, tapi sesudah itu kan tidak bisa seperti ini, ya kan? Iya dong. Ini menariknya. Isi satu lagi Prabowo dengan PKB itu. Betul. Meskipun belum diumum. Nah ini juga bisa-bisa bergabung rame-rame kan enak juga bang. Ya, Kalau ini kami lawannya berarti siapa tinggal itu? PDI Perjuangan sendirian dong. Hah? Tinggal PDI Perjuangan jadi, sendirian. bisa terjadi, namanya politik. Anies bicara demokrasi melemah saat wasit dikuasai lawan disingkirkan. Mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus bakal calon presiden Partai Nasdem Anies Baswedan membagikan pandangannya usai melihat film dokumenter berjudul The IQ of Democracy di platform nonton secara daring. Film dokumenter itu bercerita soal perjalanan politik Lula da Silva sebagai presiden Brasil. The IQ of Democracy digarap sineas perempuan asal Brasil Petra Costa. Dokumenter ini lalu bercerita tentang upaya penyingkiran terhadapnya melalui pengadilan yang kontroversial atas tuduhan korupsi walau pada 2021 Mahkamah Agung membatalkan hukumannya. Kata Anies lewat unggahan di akun media sosial Instagramnya Senin 2 Januari.
Menyaksikan The Edge of Democracy, kata Anies mengingatkannya pada buku How Democracy Deals yang ditulis Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt. Yang mengatakan merujuk pada buku itu, diketahui setidaknya ada 3 tahap untuk melemahkan demokrasi secara perlahan tak disertai dan tak disadari rakyat. Pertama, kuasai wasit. Menurut Anies, dengan menguasai wasit berarti mengganti para pemegang kekuasaan di lembaga negara netral atau seperti penegak hukum dengan pendukung status quo. Kedua, singkirkan lawan politik. Anies mengatakan menyingkirkan lawan politik bisa dilakukan dengan cara kriminalisasi suap atau skandal. Ketiga, mengganti aturan main. Ex-Mendikbud itu mengatakan cara ketiga mematikan demokrasi itu diyakini dengan mengubah peraturan negara untuk melegalkan penambahan dan pelanggengan kekuasaan. Pelemahan demokrasi secara perlahan seperti itu dapat sebabkan shifting baseline syndrome, yaitu perubahan secara bertahap dan perlahan hingga publik menjadi terbiasa dengan kondisi barunya yang sebenarnya buruk, kata Anies. Anies mengatakan ketika kondisi-kondisi itu dipenuhi dengan praktik yang dipandang tidak normal, namun akan dianggap lumrah karena perburukan demokrasi berlangsung perlahan. Masyarakat pun sebelumnya tanpa sadar menganggap hal itu sebagai kewajaran baru. Menurut Anies, The Edge of Democracy mengajarkan demokrasi tak bisa datang begitu saja. Menurut dia, demokrasi tetap harus dirawat. Penyimpangan walau hanya kecil namun kontinu terhadap etika dan praktik demokrasi dan menjadi lebar bila dibiarkan. Pesan pentingnya, bila terlambat maka akan menjadi terlalu berat untuk dikembalikan pada realnya. Ucap Anies yang juga dikenal sebagai inisiator Indonesia Mengajar itu.